Empati merupakan proses keberanian untuk saling terhubung satu sama lain, serta sebuah perjalanan tentang memahami, merasakan, hingga terkoneksi dengan sinyal positif yang sama. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo Sobat Medio, aku Mustika Ramadianti, Senior Trainer Yayasan Teman Saling Berbagi. Di episode kali ini, spesial aku langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini, akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu empathy as I want to connect with you. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Pernahkah kamu merasa takut dalam merajut relasi dengan orang lain? Aku rasa semua orang pernah ada dalam fase tersebut, termasuk diriku sendiri. Ketakutanku dalam terkoneksi dengan orang lain, salah satu penyebabnya adalah memiliki keberhargaan diri yang rendah. Hal ini membuatku menjadi lebih sering berasumsi hal buruk akan banyak hal. Misalnya, ketika bertemu orang baru, maka hadirlah perasaan kurang nyaman karena di dalam pikiran sudah tertanam kalimat seperti pasti orang itu tidak suka melihat keberadaanku di sini, atau aku tidak terlalu pintar, pasti mereka tidak ingin berteman dengan orang sepertiku, dan beragam asumsi lainnya yang membuat diri terbelenggu sehingga tidak mampu terhubung dengan orang lain dengan baik. Sampai pada akhirnya aku sadar bahwa ketakutan yang selama ini dirasakan mulanya berpusat pada bagaimana aku berpikir. Baik buruknya kehidupan ini tergantung kita mau melihatnya dengan cara pandang yang bagaimana. Kesadaran terhadap hal ini membuka mata dan pikiranku bahwa selama ini ternyata aku bahkan tidak terhubung dengan diriku sendiri dan menganggap diri sendiri sebagai musuh terbesar dalam hidup. Maka dari itu, seringkali diri ini merasa kesulitan untuk merajut relasi yang baik dengan orang lain. Padahal faktanya, ketika kita berani menjalin koneksi yang baik dengan orang lain, kita akan mendapatkan hal baik pula, seperti kehangatan, dukungan, kehadiran. Sekalipun ada perbedaan yang terjadi, pada akhirnya kita akan saling memahami dengan menumbuhkan rasa empati satu dengan yang lainnya. Setelah mencoba beranikan diri untuk terhubung dengan orang lain, akhirnya aku menemukan sebuah makna lebih dalam tentang rasa empati. Sebuah perilaku yang hadir sepenuhnya dengan cara meminjamkan mata, telinga, serta hati untuk sesama. Empati merupakan proses keberanian untuk saling terhubung satu sama lain, serta sebuah perjalanan tentang memahami, merasakan, hingga terkoneksi dengan sinyal positif yang sama. Rasa hangat dari dukungan sekitar mampu memberi warna dalam hidup. Setiap keberagaman yang hadir bisa kita peluk erat dengan rasa empati. Hidup memang tidak selamanya bermekaran, namun apabila dilalui bersama-sama dengan penuh cinta dan kasih, maka hidup akan terasa lebih ringan. Empati juga mengajarkanku tentang pandai menerima, kemampuan terhubung dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikan. Sebuah sikap dalam melihat seseorang sebagai manusia, sebagai individu yang patut dihargai dan diperlakukan dengan penuh perhatian. Kita semua tentu senang diperhatikan. Perhatian yang datang dari hati dan diberikan pada sesama membuat hubungan menjadi lebih bermakna dan ada rasa kasih yang terjalin. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang berasal dari hati maka akan bermuara ke hati yang lain. Hubungan istimewa yang dirajut oleh satu orang dengan yang lainnya mampu menumbuh suburkan tangki cinta yang dimiliki masing-masing diri. Melalui empati aku belajar saling memahami. Hati yang dipenuhi rasa welas asih terhadap sesama akan menghadirkan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Kesimpulanku, ketika kita menjadikan empati sebagai jembatan interaksi dengan orang lain, maka kita akan lebih mudah menebarkan cinta lebih luas lagi. Kalau saat ini kamu sedang merasa kesulitan dalam menjalin relasi, tidak apa-apa, karena tujuan aku bercerita ingin mengingatkan bahwa kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang sama-sama berproses dalam membenahi
bagaimana seharusnya merajut relasi yang baik dengan sendiri sendiri maupun orang lain. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id. Bisa juga DM Instagram dan follow di @ytsb_official dan Medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Aku Mustika Ramadianti pamit, tunggu episode selanjutnya ya. Bye! Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.